tahun 2 tahun ini ya Pak. Eh, Sebetulnya ketika pandemi itu tahun 2020 itu adalah yang paling menarik ya, ketika IHSG kita turun sampai ke 3.900, banyak perusahaan-perusahaan yang bagus, harganya jadi murah ya. Sebetulnya pada waktu di saat pandemi itu ada hujan emas di Bursa Efek Indonesia, ada hujan emas. Jadi ketika pandemi itu kita harus membawa ember yang besar, dan kita tampung emas-emas itu. Kita membelinya perusahaan yang bagus dengan harga yang murah. Dan kalau kita simpan setahun saja sampai 2021, itu sudah mengalami keuntungan yang berkali-kali lipat ya. Sektor-sektor apa saja yang bagus ya? Tentu saja sektor yang bagus adalah perbankan ya. Cepat sekali pulihnya. Tahun 2021 sudah pada pulih hampir seluruhnya. Kemudian komoditas ya, seperti batu bara, harga batu bara biasa $50 per ton, naik sampai 200 lebih per ton. Tentu saja itu sangat menarik ya. Tambang batu bara itu jadi labanya juga akan meningkat banyak sekali. Kemudian selanjutnya yang bagus adalah sektor perkebunan kelapa sawit CPO ya. Itu juga dulu harga CPO sekitar Rp2.000 per ton, sekarang sudah naik sampai 5.400. Tentu saja nanti perusahaan-perusahaan kelapa sawit akan mendapatkan keuntungan yang besar. Itu sektor-sektor yang menarik ya. Kemudian ada sektor yang biasanya biasa-biasa, kinerjanya tidak biasa saja, tidak terlampau bagus, tiba-tiba jadi bagus sekali. Contohnya misalnya perusahaan pelayaran ya, kontainer ya. Tiba-tiba tarif kontainer bisa naik banyak sekali sehingga labanya juga meningkat berlipat-lipat seperti itu. Padahal biasanya perusahaan pelayaran itu labanya biasa-biasa aja, tidak bisa untung besar. Tapi tiba-tiba tarif naik, kontainer jadi untungnya jadi besar sekali. Kemudian yang berikutnya lagi misalnya perusahaan kaca ya. Biasa juga kinerjanya biasa-biasa saja, tiba-tiba labanya jadi melonjak tinggi sekali seperti Asahima, seperti Mulia Industrindo. Kira-kira begitu ya Pak? Ya, yang menarik di Pak. 2021 ya. Ya, kenaikan jumlah investor milenial khususnya banyak sekali, mungkin karena ada kemudahan dari perusahaan sekuritas ya, kemudahan. Jadi misalnya kalau mereka store uang 100.000 saja sudah bisa membuka rekening. Bahkan ada sekuritas-sekuritas yang asal dia buka rekening, sekuritas yang storein, jadi nggak usah store apa-apa, jadi peningkatannya banyak. Untuk nasabah milenial ini, retail yang baru masuk yang banyak ini, ya tentu saja kita harus membeli saham itu harus tahu apa yang kita beli. Ya, kita jangan beli kucing dalam karung. Kita tidak tahu apa yang kita beli. Kita membeli saham hanya dengar dari teman atau dari influencer, dari tukang pom-pom. Biasanya mereka itu merekomendasi perusahaan yang jelek dan mahal ya. Jadi kita harus melakukan riset sendiri, kita membaca laporan keuangan, membaca annual report. Jadi kita tahu siapa pemilik perusahaannya, bidang usahanya apa, labanya kecil atau besar ya.
pertumbuhannya gimana? Apakah labanya flat aja atau labanya besar, kemudian udah besar terus growing seperti BCA gitu ya. Labanya yang udah besar tiap tahun tambah besar gitu. Jadi itu wonderful company namanya. Udah labanya besar, tiap tahun growing tambah besar ya. Dan valuasinya seperti apa ya? Apakah valuasinya mahal atau murah? Sekarang banyak sekali bank-bank digital ya. Ada yang saya lihat valuasinya sampai price to book 50 kali, padahal asetnya di bawah 10 triliun gitu. Perusahaan kecil sampai di perdagangan price to book 50 kali. Ada yang price earning ratio 400 kali lebih. Itu bagi saya sangat mengerikan gitu ya. Saya pasti nggak berani sentuh seperti itu. Jadi tips dari saya, kita harus tahu apa yang kita beli, jangan beli kucing dalam karung. Karena God is merciful, but stock market has no mercy. Ya, bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Demikian, Pak. Saya di portofolio saya sama sekali tidak ada perusahaan digital, ya sangat mengerikan buat saya sebagai seorang value investor. Ya. Nggak mungkin dong saya beli bank kecil, ya. Bank kecil aset di bawah 10 triliun, tapi price to book 50 kali. Ya. Sedangkan ada bank yang asetnya 200 sampai 300 triliun, price to book hanya 0,5. Ya. Nggak mungkin saya beli perusahaan digital ya. Ada perusahaan lagi labanya hanya mungkin tahun 2021 paling 250 miliar, tapi valuasinya 100 triliun. Jadi nggak mungkin saya membeli seperti itu ya. Saya lebih suka beli saham-saham yang seperti tambang batu bara yang PI-nya hanya di bawah 5 ya, beli bank-bank yang price to book ada 0,5 yang murah-murah. Jadi nggak mungkin saya membeli perusahaan digital, nggak masuk akal bagi saya ya. Jadi saya hanya mau membeli Mercy harga Avanza ya, bukan Bajai yang dijual harga Mercy ya. Bajai dijual harga Mercy tentu saya nggak mau beli ya, tapi kalau Mercy yang dijual harga Avanza ya saya mau beli ya. Mercy yang dijual di harga Avanza itu di dunia nyata tidak ada, yang hanya ada di bursa saham saja. Begitu jawaban saya, Pak. Katanya hanya 1% dari alumni Harvard yang punya uang 30 juta dolar. 30 juta dolar itu kira-kira kali 14.000 itu 420 miliar. Alumni Harvard itu ada 300.000 sekian orang lulusan. Hanya 1% yang punya uang 30 juta dolar. Kira-kira 3.130 yang namanya ultra high net worth individual. Ini foto saya tahun 2004, 16 tahun yang lalu. Foto dengan patung John Harvard di Boston. Saya kuliah di Universitas di Jakarta yang tidak punya kampus. Setiap malam saya kuliah di gedung SMA PSKD di seberang RSCM yang disewa oleh universitas. Tetapi sekarang saya lebih kaya dari 99 lulusan Universitas Harvard. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya ya. Berkat Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup saya. Masa orang yang jadi pegawai tata usaha 11 tahun bekerja bisa seperti ini? Banyak orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke Amerika. Kalau dia punya duit ya nggak apa-apa. Yang pas-pasan juga mau. Ada seorang bapak cerita kepada saya, pas anak saya tamat kuliah, uang saya habis. Dia bilang, waduh,
Hebat ya bapak ini, pas, untung dia keburu tamat, kalau enggak duitnya udah keburu habis. Ada seorang orang tua yang menjaminkan rumahnya di bank, bukan untuk modal kerja, tapi untuk kuliah anaknya di Amerika. Untuk modal kerja aja bisa macet, apalagi untuk kuliah anak di Amerika, pasti rumahnya dijual untuk lunasin utangnya. Ada seorang bapak telepon saya, teman saya, "Bang, pinjam duit dong 50 juta, buat apa?" Buat ongkos anak saya di wisuda di Amerika. Pabriknya sudah dijual, sekarang ongkos saja nggak ada ya. Kalau Tuhan berkati hidup kita ya, kita kuliah di Indonesia pun kita bisa jadi orang yang berhasil. Orang tua sekarang berpikir kalau anaknya nggak kuliah di Amerika, nggak ada masa depan dan nggak bisa menjadi orang yang berhasil. Seperti itu. Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena di pasar modal itu ada uang yang sangat besar. Tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030.